Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri Al-Junaid yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu 15 Syawal 1445 Hijriah, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita tafsir Al-Jalalain. Malam ini majelis yang keempat ya. Ya Azam. Majelis yang keempat. Kemarin kita sudah membicarakan tentang ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Di situ digunakan fi'il mudhari' ya. A'udzu. Artinya apa? Terus menerus. Karena kalau fi'il madi itu masa lalu. Kalau fi'il mudhari' masa sekarang dan akan datang. Artinya kita terus menerus. Bukan hanya ketika baca ta'awuznya, ya. Sekali kita baca, mestinya di dalam hati kita terus berlindung kepada Allah, berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk, ar-rajim ya, terkutuk. Ar-rajim ini setan berawal dari nenek moyang mereka ya. Siapa nenek moyang mereka itu? Raja Iblis. Memang terkutuk. Kenapa? Karena tidak mau menghormati Adam alaihissalam, padahal sudah ada perintah dari Allah. Kenapa dia tidak mau? Karena dia merasa dia lebih mulia. Ya. Dia katakan, engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku engkau ciptakan dari apa? Dari api. Menurut dia, asal usul dia itu lebih tinggi, lebih mulia daripada asal usul jasad Adam alaihissalam. Jadi ada sifat sombong. Ini salah satu sifat mazmumah. Sifat yang tercela. Dan ini sifat tercela yang paling Allah marah kalau ada makhluknya mencoba memakai sifat ini. Karena sifat sombong itu milik Allah. Itu baju kebesaran Allah. Tahu baju kebesaran? Kalau sultan itu ada baju kebesarannya. Jadi baju kebesaran Allah itu adalah sombong. Sehingga Allah itu lebih marah. Allah marah sama orang kikir apa enggak? Ada orang pelit, suka apa marah Allah? Marah. Tapi dibanding dengan marah Allah terhadap orang yang sombong, itu lebih marah lagi terhadap orang yang sombong. Orang kikir itu juga marah Allah. Paham? Ada orang tak mau belajar. Gimana kira-kira? Suka atau marah Allah? Marah. Ya, marah. Ada orang penakut. Ya, penakut. Pokoknya kalau jumpa orang kecut dia. Ya. Ada orang karena
Penakutnya itu sampai nggak tahu dia buang air kecil ya. Penakut, itu marah Allah tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang sombong itu, waduh, itu betul-betul marwah Allah. Kenapa? Karena itu baju kebesaran Allah. Itu yang dipakai oleh iblis. Dan itu lama. Kenapa dia sombong? Tadi dari asal usul. Yang kedua dari riwayat dia. Track record dia, menurut dia lebih mulia dari Adam. Adam kok baru diciptakan, ya? Mana duluan diciptakan? Adam atau iblis? Iblis. Sebelum Adam diciptakan, iblis itu sudah ribuan tahun jadi guru para malaikat. Padahal dia dari golongan jin. Tapi karena dia kuat beribadah dan luas tinggi ilmunya, dia menjadi guru para malaikat. Tapi rupanya dia lama menyimpan sifat. Sifat apa tadi? Sombong. Itu tak ada yang tahu tuh kecuali Allah. Ya. Para malaikat tak tahu bahwa gurunya ini orangnya sombong. Maka Allah tunjukkan, buktikan bahwa memang ini hambanya yang satu ini sombong betul, yang satu ini. Maka setelah Allah ciptakan Adam, sudah sempurna, kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, sehingga hidup, maka Allah menyuruh seluruh penghuni surga, termasuk para malaikat, supaya bersujud kepada Adam. Termasuklah iblis. Paham? Di situ muncullah sifat aslinya itu. Selama ini enggak pernah itu, tak ada orang tahu bahwa dia sombong. Maka dia tidak mau, ya. Maka dia tidak mau. Sehingga dikutuk Allah dia. Kata Allah dalam Al-Quran banyak sekali ya. Tak pantas orang sombong tinggal di surga. Maka dikeluarkan dari surga. Nanti nyusup dia masuk surga lagi ya. Tadi kan taunya Adam dan Hawa kan udah dikeluarkan kan. Nyusup. Masuk surga lagi lalu menipu Adam itu akhirnya bisa tertipu ya. Itu sifat sombong tadi ya. Karena dia memiliki sifat sombong, maka iblis ini ar-rajim tadi. Apa arti ar-rajim? Terkutuk. Terkutuknya itu gimana? Karena dia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk sujud menghormati Adam. Kalau menyembah Allah mau dia. Paham? Tapi ada satu perintah Allah yang dia tidak mau. Kalau suruh menyembah Allah mau dia. Tapi ada satu tak mau dia. Yaitu sujud menghormati Adam. Itu kesalahan besar. Walaupun kelihatannya kecil, itu besar kesalahannya. Kenapa? Karena hakikatnya itu dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Yang lebih parah lagi, dia tidak mau karena apa tadi? Karena sombong. Terkutuk. Sehingga nanti ya, setelah lama di dalam neraka, ini cerita udah kiamat ini. Paham? Ini cerita ini. Cerita udah kiamat ini ya. Kita tahu karena diceritakan Rasulullah ya. Nabi itu kan yang akan terjadi lama lagi. Setelah kiamat pun kan diceritakan Nabi kan. Sampai di padang mahsyar pun diceritakan Nabi juga kan. Karena ceritanya ini dari Nabi ya kita percaya. Paham? Sehingga nanti iblis itu setelah ribuan tahun disiksa di neraka. Ya Allah. Ribuan tahun, bukan satu hari. Satu hari di akhirat itu sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Lama apa enggak itu? Satu tahun itu 355 hari. Kali 1000 berapa hari itu? 355.000 hari. Iya. Iya kan? Itu baru satu hari di akhirat. Sama dengan 355.000
hari di dunia. Ya Allah. Ini ribuan tahun sudah disiksa dalam neraka, satu waktu dikeluarkan itu. Dikeluarkan iblis. Ada kesempatan, dia diberi lagi kesempatan oleh Allah. Kesempatan apa? Nanti kalau dia mau, dia tidak dimasukkan ke neraka lagi, dimasukkan ke surga. Ini kesempatan ini. Udah ribuan tahun disiksa, diberi peluang. Kalau dia mau nanti mengikuti perintah Allah, dia tak masuk neraka lagi, masuk surga. Keluarkan, lalu Allah sampaikan, iblis, sekarang kesempatanmu kuberi engkau peluang, kesempatan. Kalau kau mau, kau tak dimasukkan ke neraka lagi, kau dimasukkan ke surgaku. Apa itu ya Tuhanku? Engkau menyembah, menghormat kepada Adam. Enggak mau, biarlah aku kekal dalam neraka, kata dia. Ya Allah. Gimana kira-kira itu? Gimana itu kira-kira makhluknya itu? Itu makanya disebut ar-rajim. Paham? Terkutuk. Itu sudah parah betul itu ya? Hah? Kalau kira-kira raja itu yang diberi kesempatan macam itu, kira-kira gimana itu? Hah? Kamu harus cium tangan Faisal. Oh itu. Kalau Adam tentu mau kan? Adam itu kan nenek moyang kita kan? Kira-kira mau tuh? Ini kesempatan kamu, raja. Kalau kamu mau cium tangannya, kamu masuk surga. Kalau kamu tak mau cium tangannya, kamu masuk neraka. Kira-kira pilih mana itu? Cium tangan lah. Bodoh kali itu kan? Kalau tak mau kan? Itu belum masuk ya. Masih di padang mahsyar itu. Ini iblis ini bukan lagi di padang mahsyar, karena iblis itu nanti langsung digiring masuk neraka. Orang-orang yang tidak beriman itu nggak ada merasakan di padang mahsyar, paham? Tidak ada merasakan hisab. Yang menunggu hisab itu orang-orang yang mati dalam keadaan iman. Kalau yang mati dalam keadaan kafir nggak nunggu itu langsung dihalau masuk neraka. Termasuklah iblis itu. Itu tadi. Udah ribuan tahun. Ya Allah, ini tak ada akal ini ya. Kalau menurut Ustaz memang tak ada, goblok betul itu ya. Coba. Itu makna apa tadi? Makna apa tadi? Ar-rajim. Paham ya? Paham. Baik. Itu kemarin sudah kita bicarakan ya. Kita kalau cerita panjang iblis ini nanti sampai hari kiamat itu nggak selesai juga ini. Ya, banyak ceritanya karena memang udah lama dia itu hidup kan, dan banyak betul kesalahannya, dosa-dosanya apanya. Nggak ada selesai-selesainya, kita anggap selesai lah. Ya, sekarang kita masuk kepada membicarakan surat yang pertama. Surat apa dia? Dias? Surat Al-Fatihah ya. Halaman berapa dia, Dias? Udah nampak? Halaman 18 ya. Surat Al-Fatihah ini coba kita baca dululah. Ya. Kita baca dulu. Suratul Fatihati. Ya. Makkiyatun. Sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha. Was-sabi'atu siratal ladzin ila akhirih. Wa illam takun minha fas-sabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi ila akhirih. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabala iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Itu ya.
Surah Al-Fatihah. Hadhihi suratul Fatihah. Ini adalah surat Al-Fatihah. Itu ya? Betul? Ya, sama dengan babul kalam itu ya. Babul kalami. Bedanya cuma di sini muannas ya. Kalau babul kalami hadza babul kalami. Kalau ini hadhihi suratul Fatihah. Makkiyah apa artinya itu? Tergolong surat Makkiyah. Pasangan Makkiyah apa? Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Surat Makkiyah apa? Coba. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa? Siapa coba? Ahmad coba. Yang lain ada? Penjelasan yang lain ada? Yang lebih apa? Lebih jelas? Coba. Siapa? Jangan malu-malu kalau mau menyampaikan pendapat. Masa nggak tahu? Coba Faisal. Surah yang diturunkan di sekitar Mekah. Surat yang diturunkan di sekitar Mekah. Coba yang lain lagi. Sedikit lagi kurang pas apanya penjelasannya itu. Aufa? Sekarang coba Ustaz sampaikan contoh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu surat apa itu? Al-Maidah. Al-Maidah. Itu di mana turunnya? Pada waktu Haji Wadang kan? Haji Wadang. Di mana itu? Di Arafah. Itu sekitar Mekah. Itu tergolong apa? Madaniyah atau Makkiyah? Hah? Makkiyah. Gimana? Tahun berapa itu diturunkan? Haji Wadak tahun berapa? 9 Hijriah kan? Iya. 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 Itu tergolong Madaniyah dia. Walaupun turunnya di Arafah. Kalau begitu apa tuh? Surat Makkiyah itu. Coba siapa mau jawab? Rajulan coba. Gimana? Surah-surah yang pendek. Yang lain. Surah yang mengajarkan tauhid. Yang mengajarkan tauhid. Itu dia. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Paham? Walaupun dia turunnya di Mekah. Ya. Surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah itu di mana turunnya? Surat Al-Fatah. Itu diturunkan tahun ke-6 Hijriyah. Waktu umroh yang tertunda. Ingat. Rasulullah kan dengan sahabat udah mau umroh kan? Lalu masih di luar Mekah, Rasulullah dan sahabat berkemah. Datang utusan dari Mekah, tidak mengizinkan masuk. Disitulah terjadi perjanjian apa namanya? Hudaybiyah. Jadi mereka berkemah di mana? Di Hudaybiyah. Itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatah itu bukan turun di Madinah, turunnya di sekitar Mekah, tapi tergolong apa dia? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Karena turunnya itu setelah Rasulullah hijrah. Jadi kalau Makkiyah itu sebelum hijrah. Paham ya? Itu jawaban yang paling pas ya. Jadi surat Al-Fatihah ini tergolong Makkiyah. Berarti apa tuh? Diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Jadi bukan tempatnya itu yang menjadi ukuran ya. Paham? Bukan tempat turunnya, tapi waktu. Kalau sebelum hijrah tergolong surat Makkiyah, ayat Makkiyah. Kalau sesudah hijrah tergolong surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Itu ya. Sab'u ayatin bil mas'alah, bil basmalah in kanat minha. Apa artinya itu?
7 ayat dengan bismillah jika ada ia bismillah minha bagian dari surat Al-Fatihah. Was-sabi'atu, dan ayat yang ketujuh. Ayat apa yang ayat yang ketujuh? Siratal ladzina Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu dia. Itu ayat yang ketujuh. Ayat yang pertama apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Itu ya, paham ya? Mudah kan memahaminya kan? Paham apa enggak Rizky? Paham? Kok diam aja? Ya, janganlah diam ya kalau tanya. Paham ya? Jadi di antara ahli qiraah itu, katakanlah qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu siapa antara lain imamnya? Imam qiraah sab'ah itu. Yang tergolong qiraah sab'ah. Yang kita siapa? Imam kita yang biasa kita baca. Asim. Ya. Riwayat Hafiz an Asim. Asim itu menurut beliau Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Paham? Paham? Ada lagi nanti yang berbeda dengan beliau, yang sama ada juga. Ada Imam Ibnu Katsir. Salah satu dia dari Imam Qiraah Sab'ah. Qiraah yang 7 ya. Ibnu Katsir sama. Menurut beliau juga basmalah itu ayat pertama. Berarti ini dia, masuk ini dia. Masuk golongan yang pertama ini kan? Jadi Asim Ibnu Katsir itu termasuk golongan ini yang berpendapat ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada di antaranya Nafi'. Siapa? Nafi'. Imam Nafi'. Ini juga Imam Qiraah Sab'ah. Menurut Imam Nafi', ayat pertama bukan basmalah. Jadi basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Paham? Ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita teruskan ya, coba lihat. Wa illam takun minha, dan jika tidak ada. Takun itu apa itu isim dari takunnya? Apa? Isimnya apa situ? Apa? Aufa? Apa? Kalau yakun apa isimnya? Huwa. Kalau takun apa? Anta. Takun isimnya. Hiya. Hiya itu kembali kepada basmalah. Ya. Kalau takun itu mukhatab anta, engkau ya. Tapi di sini dia bukan takun itu. Yakunu, yakunani, yakununa. Takunu, takunani, yakunna. Takunu, masuk lam, takun. Paham? Jadi di sini ghaibah ya, bukan mukhatab ini. Ghaibah. Ia itu kembali kepada apa tadi? Basmalah. Jika basmalah itu minha, hanya itu kembali ke mana? Kembali ke mana itu? Fatihah. Jika basmalah itu bagian daripada Fatihah, daripadanya, hanya itu kembali Fatihah. Pasabi'atu, jika tidak ya, illam takun, jika basmalah itu tidak, pakai lam kan? Tidak bagian daripadanya, dari Fatihah, berarti bukan bagian, bukan ayat pertama dia. Pasabi'atu, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti ayat ke-6 mana?
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mantap, ya. Itu dia. Udah mudah ya. Jadi kalau basmalah tidak ayat yang pertama, maka ayat pertamanya apa tadi? Apa? Wapik. Nah, wapik ini. Kalau basmalah bukan ayat pertama, ayat pertamanya apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-6-nya apa, Wapik? Ayat ke-7-nya apa? Mantap. Paham semua ya? Udah paham itu? Azam. Paham ya? Enggak susah tuh. Udah sampai situ ya? Paham? Fahri? Paham ya, Dias? Paham? Kita lanjut ya? Kalau udah paham. Wa yuqaddaru fi awwaliha. Hanya itu kembali ke apa tadi? Al-Fatihah ya? Wa yuqaddaru, dan ditakdirkan. Apa itu ditakdirkan tuh? Ada dalam pikiran, tidak ada dalam tulisan. Muqaddaro ya? Iya kan? Ingat ya istilah itu ya? Ingat Faisal? Istilah itu? Ya? Kalau yang kelas 7 belum, karena belum belajar nahwu shorof ya. Apa-apa. Dengarkan saja. Ya? Jadi ada dalam pikiran, tidak ada dalam tulisan. Tidak dibaca, tapi ada di hati. Dan ditakdirkan fi awwaliha, di awal. Ya awal apa? Awal Fatihah itu. Apa itu? Qulu. Ada kata-kata qulu. Qulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai akhir. Jadi ada perintah. Qulu. Apa arti qulu? Apa arti qulu? Katakanlah. Katakanlah. Bacakanlah. Ya, qul. Katakanlah, bacakanlah. Apa dikatakan? Qulu bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Ada di situ. Siapa yang mengatakan seperti itu? Qulu. Siapa? Allah atau Rasulullah. Perintah Allah, perintah Rasulullah supaya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada itu? Liyakuna ma qabala iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Liyakuna, supaya ada ma qabala, ya, kalimat-kalimat apa-apa. Maknanya itu ma itu apa-apa, maksudnya kalimat-kalimat, ayat-ayat ya. Ayat-ayat yang sebelum iyyaka na'budu munasiban, sesuai. Apa itu munasiban? Sesuai. Nggak ada penanya apa? Rizki. Udah ditajat artinya? Munasiban apa artinya? Hah? Artinya apa? Apa tadi? Asbin? Munasiban? Rojulan apa artinya? Sesuai. Jangan melamun. Nampak Asbin yang Ustaz baca? Nampak Asbin? Nampak. Munasiban apa artinya? Sudah dicatat? Dicatat itu, ya. Itu namanya mendobit ya. Nanti 10 tahun kemudian pun terbayang-bayang kalian. 20 tahun kemudian terbayang-bayang waktu belajar di Al-Junaid. Mungkin sudah tinggal di Maroko, ya. Atau mungkin sudah tinggal di Medan. 20 tahun kemudian masih ada. Jangan dibuang tafsirnya ya, dibawa.
Terbayang-bayang itu keterangan. Oh, gitu. Seperti itu pentingnya dicatat ya. Sudah catat, Rizky? Udah. Apa artinya? Sesuai ya. Munasiban lahu, sesuai baginya, bikauniha, disebabkan keadaan ayat-ayat itu min maqulil ibad, merupakan perkataan dari hamba. Min maqulil ibad, dari perkataan hamba. Sekarang gini, coba dengarkan ya. Surah Al-Fatihah ini firman Allah atau bukan? Firman Allah kan? Firman Allah, betul. Tapi maknanya itu Allah berfirman, Iyyaka na'budu. Ini Allah berfirman, Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Cocok itu? Cocok Allah katakan kepada Allah seperti itu? Kurang pas kan? Kalimatnya itu kurang pas kan? Dengarkan baik-baik. Fahri, kalau Allah firmankan, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Itu firman Allah apa enggak? Firman Allah. Cocok apa enggak tuh? Kurang pas kan? Masa Allah menyembah Allah? Tapi sekarang perintah Allah, baca, qulu, katakan. Perintah Allah kepada kita ini, kepada hamba. Lalu kita ikuti. Iyyaka na'budu. Sekarang perkataan siapa tuh? Perkataan Allah atau perkataan kita? Perkataan kita. Cocok? Cocok. Paham? Paham ya? Maksudnya itu. Di situ makna munasibannya itu. Supaya kalimat itu cocok, sesuai. Karena sekarang yang tadinya firman Allah, tapi karena ada perintah Allah qulu, maka menjadi udah milik kita, paham? Udah menjadi ucapan kita, paham? Sudah menjadi perkataan kita. Maka ketika kita baca Iyyaka na'budu, ini perkataan hamba. Cocoklah. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa? Karena sudah menjadi milik kita. Bukan lagi firman Allah, dalam hal ini sudah menjadi ucapan kita. Kenapa? Karena diperintahkan Allah. Atas perintah Allah, qulu, kata Allah. Hamba-hambaku, katakanlah, bacakanlah apa yang mau dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Cocok? Cocok? Karena sudah hamba, sudah menjadi perkataan kita. Tadinya awalnya firman Allah, tapi karena Allah suruh kita membaca sehingga sudah menjadi ucapan kita. Maka dia munasiban. Paham? Paham ya? Itu maksudnya itu maksudnya itu wa yuqaddaru fi awwaliha qulu. Jadi surat Al-Fatihah itu, coba dengarkan baik-baik ya. Surat Al-Fatihah itu kalau kita baca, di hati kita ada muqaddaro, ada perintah yang tersirat, tidak tertulis, tidak terucap. Apa perintahnya itu? Qulu. Perintah siapa ini? Allah. Kepada siapa perintahnya? Kepada hamba. Termasuklah kita. Maka ketika kita baca bismillah itu, kita sudah mengarifatkan itu. Kita disuruh Allah membacanya, sehingga ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah perkataan kita, sudah berubah menjadi perkataan kita. Maka dia apa jadinya? Munasiban, ya. Munasiban lahu, cocok, ya, sesuai, ya.
bikauniha min maqulil ibad. Disebabkan keadaan surat Al-Fatihah ini sekarang sudah menjadi perkataan hamba. Yang tadinya firman dibacakan, dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Dibacakan Jibril kepada Rasulullah sebagai Al-Quran, firman dari Allah. Tapi setelah sampai kepada Rasulullah, ketika kita umat Rasulullah akan membacanya, maka kita harus paham bahwa ada perintah dari Allah. Kulu, hamba-hambaku, baca. Maka kita baca. Menjadi ucapan kita. Maka cocok dia, munasiban, ya. Paham ya? Tuh. Itu surat Al-Fatihah ini ada nama-nama yang lain dari surat ini. Kalian kan ada juga nama-namanya, Dias, ya, Diaur Rahman. Besok lain nanti lagi. Kalau sudah menikah dia, dah orang mana istrinya? Orang Afrika Negro mungkin ya, kulit hitam ya. Tapi yang artisnya, artis yang Hafizoh. Oh ya Allah, beruntung kali ya, dapat hitam tapi artis ya. Artis tapi Hafizoh. Ya buat film-film muslimah lah. Pelakon sebagai Fatimah, sebagai Aisyah. Oh ya Allah, beruntung kali dia ya. Ya. Apa tadi ceritanya? Hah? Nama-nama surah Al-Fatihah. Nama-nama surah Al-Fatihah itu nanti kalau udah menikah dia punya anak. Namanya Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Tambah namanya kan? Tambah namanya kan? Punya cucu lagi. Ya. Cucunya namanya Ali, Jaddu Aliyin. Tambah lagi ya. Jadi syekh lagi dia. Syekh Diaur Rahman. Wah, udah 5 namanya. Al-Fatihah itu pun juga ada nama-nama yang lain. Paham? Apa tuh nama-namanya? Asy-Syifa. Apa lagi? Sab'ul Masani. Apa lagi? Ummul Quran. Apa lagi? Ummul Kitab. Apa lagi? Alhamdu. Surah Alhamdu. Sudah berapa tuh? Sudah berapa? Udah banyak juga kan? Surah Al-Fatihah, surah Alhamdu, As-Sab'ul Masani, Ummul Kitab, Ummul Quran, Asy-Syifa. Apa lagi? Udah banyak dah, ya. Itu semua ada sebab ya. As-Sab'ul Masani kenapa disebut As-Sab'ul Masani? Karena 7 alat yang diulang-ulang dibaca dalam salat. Kenapa dia disebutkan surah Al-Fatihah? Karena dia pembuka Al-Quran. Dia Al-Fatihah. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, adabnya itu jangan langsung main baca. Mau baca surah Al-Maidah, langsung aja dia baca Al-Maidah. Itu tak ada adab namanya. Paham? Baca dulu Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu pembuka. Makanya kalau kita malam Jumat, baca surat Yasin, apa langsung Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, langsung gitu? Enggak kan? Kita baca dulu Al-Fatihah. Paham ya? Gitu juga kalau kita mau baca surat yang lain. Adabnya itu kita baca dulu surat Al-Fatihah. Gitu juga penamaan-penamaan itu semua ada sebabnya ya. Ada sebabnya. Baik. Itu saja ya. Itu saja malam ini kita sudah baca tadi. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini baru tadi mengenai jumlah ayatnya ya. Jumlah ayatnya bisa basmalah ayat pertama, bisa ayat pertamanya alhamdulillah. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i mengikut qiraah Asim ya. Riwayat Hafiz atau Syu'bah ya. Sesuai dengan itu, atau mengikut qiraah Ibnu Katsir. Artinya ayat pertamanya adalah basmalah. Nanti ada orang mazhab lain dia tidak mengikut itu tapi mengikut yang satu tadi. Siapa?
Nafik. Nafik menurut beliau basmalah dalam Fatihah itu bukan ayat pertama. Sehingga nanti akibatnya apa itu? Terjadi khilafiyah. Jadi menurut mereka kalaupun tak dibaca basmalah sah salatnya. Wah, itu kan? Jadi qiraah itu berpengaruh ya. Qiraah itu berpengaruh terhadap hukum nanti ya. Nah, insyaallah ya. Insyaallah besok malam kita akan bicarakan itu. Kita baca doa dulu lah ya. Yang baca doa coba si Ahmad dulu, Ahmad. Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.